Matur suwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Mbah Nun ingkang estu kita taatimi saha kita bektosi, Bapak Ibu sekalian, para sepuh, para pinesepuh, para pepunden sepuh, matur nuwun awit wekdalipun, Mbah. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara profesi seperti yang disampaikan oleh Mbah Nun tadi, bahwa saya apoteker. Saya lulus dari Gajah Mada, Fakultas Farmasi, itu setelah 22 semester. Setelah 11 tahun kuliah. Itu kira-kira yang menghabiskan 5 rektor dan 4 dekan gitu. Jadi setelah rektornya berganti 5 kali, dekannya berganti 4 kali baru lulus. Dan insya Allah sampai hari ini masih memegang rekor IP terendah yang pernah diluluskan oleh Gajah Mada. Saya lulus itu dengan IP 2,04. Saya tidak yakin Gajah Mada hari ini meluluskan lulusannya alumninya dengan IP serendah itu. Sehingga di tahun 2005, saya lulus 2008, 2005 itu saya mendirikan namanya Kadugama, Keluarga Alumni DU Gajah Mada. Jadi kalau Pak Ganjar itu ketua Kagama, Keluarga Alumni Gajah Mada, saya ketua Kadugama. Mosok yang diakui sebagai lulusan Gajah Mada yang keluar dari pintu depan, harusnya yang keluar dari pintu belakang pun harusnya diakui sebagai alumni gitu. Tahun 2012 kemudian kembali ke desa. Kenapa desa penting? Jadi desa itu adalah masa depan dunia. Di desa kita punya 3 komoditas strategis yang hari ini itu menjadi motif negara-negara itu berperang. Jadi di desa kita itu kita punya air bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar meminum air bersih saja mereka harus beli. Semakin lama akan semakin mahal. Yang kedua, desa kita itu punya udara bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja mereka harus lari ke gunung, lari ke pantai, lari ke desa. Dan semakin lama akan semakin mahal. Biaya waktu, biaya perjalanan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Karena hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota hari ini itu semuanya terpapar bahan kimia berbahaya. Kalau kita bicara sayur ya 100% terpapar pestisida, kalau bicara daging dan telur itu juga terpapar bahan kimia melalui pakan, vaksin, antibiotik dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ketiga komoditas itu yang hari ini menjadi motif negara-negara itu berperang. Jadi perang hari ini itu tidak didorong untuk memperebutkan sumber energi, karena sumber energi itu semakin lama akan semakin murah. Hari ini trennya energi yang digunakan adalah energi-energi permukaan, energi angin, energi cahaya, matahari, energi air, dan lain sebagainya. Energi yang tidak perlu menambang. Sehingga semakin lama nanti harga energi itu akan semakin murah. Tidak didorong untuk memperebutkan sumber daya mineral, emas, logam, dan lain sebagainya. Tetapi didorong untuk memperebutkan 3 komoditas yang hari ini tersimpan di desa. Sehingga kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi air kita. Sehingga kemudian kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi pangan kita. Semuanya adalah perusahaan multinasional. Itu menandakan bahwa ya arena perebutan kita sudah bergeser. Dan menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban anak-anak muda untuk kembali ke desa, turut menjaga ketiga komoditas itu. Nah, ketangguhan desa tidak hanya terletak pada 3 hal tadi. Jadi pandemi COVID kemarin itu membuktikan bagaimana tangguhnya desa kita itu. Jadi karena memang kita punya 3 komoditas strategis itu, sehingga kemudian ketika lockdown semua toko tutup dan lain sebagainya, masyarakat desa masih punya ketangguhan untuk bertahan. Di masyarakat kota itu ya semua toko-toko diminta tutup 3 bulan gitu. Itu separuh lebih dari warga kota. Warga kota itu akan kelaparan.
Tetapi yang paling penting lagi dari desa itu bahwasannya di desa kita itu masih menjadikan agama dan kebudayaan itu sebagai basis nilai. Yang kemudian itu mengatur hubungan kita antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Apakah masyarakat kota tidak memiliki agama dan kebudayaan? Masyarakat kota juga memiliki agama dan kebudayaan, tetapi agama dan kebudayaan yang dipahami oleh masyarakat kota itu adalah berhenti pada ritus, berhenti pada ekspresi kebudayaan, tidak kemudian ditarik menjadi basis nilai. Sehingga kemudian kemarin pandemi itu membuktikan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu ada di keluarga. Bagaimana kemudian masjid dianggap tidak penting, sekolah tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Itu menandakan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu ada di keluarga. Pandemi kemarin juga membuktikan bahwa puncak dari relasi ekonomi kita itu ada di kerjasama. Karena kita tahu pandemi kemarin itu mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Bagaimana kemudian kapitalisme tumbang, sosialisme tiarap, fundamentalisme itu semuanya tiarap. Sehingga kemudian untuk bisa mengatasi keterbatasan itu satu-satunya cara adalah dengan bekerja sama. Nah, pandemi kemarin itu juga membuktikan bahwa puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Jadi karena semua ideologi-ideologi besar itu tumbang gitu, sehingga tidak ada lagi dominansi, tidak ada lagi hegemoni, sehingga kemudian untuk mengambil sebuah keputusan kita harus negosiasi, harus musyawarah. Nah, kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, terus kemudian musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Itu yang kemudian menyelamatkan desa dari pandemi. Nah, sesuatu yang tangguh semacam ini mestinya kemudian harusnya dijadikan rujukan bagi negara terkait dengan bagaimana menyusun arah tatanan Indonesia baru. Tetapi yang terjadi bahwasannya nilai-nilai yang kemudian ketangguhan desa itu dicampakkan gitu ya. Yang kemudian diambil adalah nilai-nilai yang diambil dari negara atau nilai-nilai yang berasal dari luar. Bagaimana kemudian kapitalisme, bagaimana kemudian sosialisme yang sebenarnya tidak berakar kuat pada akar tradisi kita itu kemudian dijadikan sebagai arah tatanan Indonesia baru. Itulah yang kemudian mendasari di Kampung Mataraman ini. Di tahun 2020 kita menyelenggarakan namanya Kongres Kebudayaan Desa. Untuk mendiskusikan bagaimana ketangguhan desa ini harusnya menjadi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Ada serangkaian diskusi, serangkaian call for paper, ada serangkaian riset dan lain sebagainya. Termasuk kemudian ada festival budaya Nusantara. Untuk menangkap imajinasi 19 subkultur terkait dengan apa yang mereka rasakan tentang Indonesia dan imajinasi masyarakat adat terkait dengan Indonesia ke depan. Yang kemudian itu melahirkan 21 buku arah tatanan Indonesia baru dari desa. Yang hari ini nanti berkenan Mbah Nun untuk menerima 21 buku, mohon panitia bisa menyiapkan figura 21 buku. Ini adalah 21 buku hasil Kongres Kebudayaan Desa yang dilahirkan di Panggung Harjo. Dibantu, karena abot niku. Nyuwun tolong dibantu. Ngapunten niki Mbah. Niki 21 buku terkait dengan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Jadi sampul depannya itu adalah bergambar peta Indonesia. Ada 21 aspek penting yang harus dipikirkan oleh negara untuk kemudian menjadikan Indonesia itu sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warga negaranya. Sampul belakangnya itu kalau kita balik itu adalah Garuda Pancasila. Jadi wolak-walik ya tetap negara NKRI harga mati. Kinten-kinten ngoten niku Mbah.
Nah, ketika satu aspek itu hilang, itu tidak kemudian membentuk Indonesia. Indonesia tidak akan utuh ketika satu dari 21 aspek penting dari kehidupan kita itu hilang. Tidak menjadi bagian dari arah tatanan Indonesia baru dari desa. Ini adalah sebuah gagasan yang kemudian kita coba tawarkan. Waktu itu hasil Kongres Kebudayaan Desa, kita mintakan kepada simbol negara yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi ini mulai dari 1 Juni kelahiran Pancasila, ditutup pada 15 Agustus. Itu adalah peristiwa penculikan Bung Karno, Rengas Dengklok, untuk mendesakkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini kira-kira kelahiran baru Indonesia, kemerdekaan kedua Indonesia. Sehingga waktu itu kita minta Presiden untuk membacakan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah daulat politik. Jadi bagaimana kemudian menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal, di mana warga desa itu berkesempatan secara langsung untuk menentukan, untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Yang kedua adalah daulat ekonomi, yaitu bagaimana warga desa berkesempatan secara langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Dan kuncinya itu ada di daulat data. Jadi hari ini pemberdayaan itu sudah tidak mencukupi, yang dibutuhkan adalah pemberkuasaan. Jadi bagaimana rakyat itu punya kuasa untuk turut serta menentukan arah sekaligus memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, kunci dari daulat data itu adalah pengetahuan. Jadi substansi pengetahuan itu ada di data. Jadi data merupakan substansi dari pengetahuan. Kenapa pengetahuan penting? Ya karena relasi kuasa itu ditentukan oleh relasi pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan, dia yang berkuasa. Nah, di antara tiga aktor negara, ada pemerintah, ada swasta, ada rakyat. Relasi kuasanya timpang karena relasi pengetahuannya timpang. Jadi data kita sebagai substansi dari pengetahuan, ketika berhadapan kita sebagai rakyat, ketika berhadapan dengan pemerintah, data kita dihimpun, disimplifikasi menjadi data statistik. Nah, data statistik itu berangkat dari kata state, dia menjadi alat kendalinya pemerintah terhadap rakyatnya. Tidak boleh punya anak lebih dari 2 karena populasi kita nambah, misalnya semacam. Nah, ketika kita berhadapan dengan swasta, data kita itu dikomodifikasi habis-habisan, dieksploitasi habis-habisan. Sampai kemudian Instagram itu jauh lebih paham terkait dengan behavior kita, perilaku kita, daripada kita sendiri. Ini, bagaimana kemudian GoFood itu jauh lebih paham makanan kesukaan saya daripada istri saya. Karena data kita dihimpun untuk kemudian disimplifikasi, sehingga daulat data itu menjadi kunci. Bagaimana kemudian rakyat itu kemudian harus diberikan diaktualisasi lagi pengetahuannya. Karena hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Pengetahuan kita itu dihabiskan by design oleh negara. Kalau nesu nih Mbah, angsal nesu nih Mbah. Angsal nesu mboten nih Mbah. Jadi hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tidak pernah mewarisi pengetahuan. Saya berani bertaruh, anak-anak muda, Mas Didin dan lain sebagainya. Siapa yang masih bisa menyebutkan 20 jenis tanaman yang ada di pekarangan kita? Tidak ada. Siapa yang masih bisa membedakan merica sama ketumbar, masih bisa membedakan jahe dengan lengkuas, masih bisa membedakan antara kencur dan kunci dan lain sebagainya. Nongko dan cepedak dan lain sebagainya. Ketidaktahuan kita atas hal-hal semacam itu yang kemudian hanya untuk sekedar masak lodeh saja kita harus beli bumbu instan. Itu kira-kira itu menggambarkan bagaimana di paring kiri kumawon, Mas. Paring kita ndur iku mawon, template kita ngriku. Itu yang kemudian dan itu by design. Jadi pengetahuan kita itu sengaja dirusak, dan itu penandanya adalah revolusi hijau. Itu yang kemudian menjadikan desa salah satu komunitas, struktur sosial yang masih kemudian berpotensi mempunyai peluang untuk mengembalikan
kedaulatan negara kita ya hanya di desa. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk kembali ke desa untuk bersama-sama membangun desa Panguharjo ini. Tetapi jauh lebih penting dari itu sebenarnya, saya berkeyakinan bahwa untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Jadi untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa, sehingga apa yang kita lakukan bersama dengan warga desa itu kira-kira ya hari ini sedang mencangkul tanah, menyiapkan lahan, agar setiap benih yang jatuh di tanah Panguharjo ini kemudian punya kesempatan untuk bisa hidup secara layak, secara patut dan bermartabat. Jadi apa yang kita lakukan bersama warga desa Panguharjo ini ada dalam rangka untuk melayani masa depan anak-anak kita, karena apa yang hari ini kita diami itu adalah pinjaman dari anak cucu kita yang tentunya suatu saat nanti harus kita kembalikan, dan ketika kita kembalikan mestinya barang yang kita pinjam itu dalam kondisi yang baik. Tidak kondisi mengembalikan barang dalam kondisi yang rusak. Jadi sekali lagi apa yang kita ikhtiarkan bareng-bareng dengan warga desa ini ya sebatas mata-mata dalam rangka untuk melayani masa depan anak-anak kita. Karena kita yakini sekali lagi untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Jadi kita sangat sepakat dengan apa yang disampaikan didhawuhi oleh Mbah Nun bahwa kita harus tandang. Jadi karena memang substansi kita itu ya jadi tandang itu ya bergerak. Jadi kalau Einstein itu mengajarkan EMC kuadrat gitu, energi sama dengan massa yang dikuadratkan, ya, massa dikalikan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Itu kira-kira mengandaikan semacam ini. Jadi kalau material ini itu bergerak diam, ya dia hanya sebagai material, sebagai massa. Tetapi kalau HP ini digerakkan sampai, dilesakkan sampai kecepatan 3 kali 10 pangkat 6 yang dikuadratkan, HP ini akan hilang. Semuanya bertransformasi menjadi energi. Nah, orang-orang yang kemudian sudah berada pada level energi itu tidak perlu dawuh, tidak perlu perintah, tidak perlu ngomong untuk kemudian mendorong orang melakukan apa yang diinginkan. Kita mboten nate kepanggih Nabi Muhammad, mboten nate mireng piyambak dawuh-dawuh Nabi Muhammad sampai hari ini kita masih meyakini kebenaran ajaranipun Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang menggerakkan diri kita? Ya energinya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang sudah berada pada level energi lain, itulah yang kemudian harusnya menjadi motivasi kita untuk terus bergerak. Gus Dur sudah 10 tahun yang lalu meninggal, tapi sampai hari ini masih saja ajarannya kita yakini. Soekarno, terus kemudian Nelson Mandela, Bunda Teresa dan lain sebagainya, Buddha Gautama dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah lampau meninggal tapi sampai hari ini masih kita yakini kebenarannya, kebenaran ajarannya, apa yang kira-kira menggerakkan diri kita untuk tetap meyakini kecuali energi mereka itu. Jadi kalau kita hanya diem, tidak tandang gawe, tidak bergerak ya selamanya derajat kita ya tidak lebih dari batu, tidak lebih dari kayu dan lain sebagainya. Berhenti sebagai massa, berhenti sebagai materi. Tapi kalau kita pengen mentransformasi diri kita, material yang ada dalam kita menjadi sebuah energi yang mampu menggerakkan, itu yang kemudian ya harus tandang. Gitu. Saya belajar betul dari Mbah Nun. Gitu. Jadi kalau kita menjadi energi itu enak lah. Saat kita menjadi air, air dibendung kita berubah menjadi gelombang. Ngoten nggih Mbah. Ketika gelombang disadap kita berubah menjadi cahaya. Siapa yang kemudian bisa niku tahun 9 pinten kula mireng dawuh panjenengan. 96. Niku yang kemudian ya menjadikan motif saya untuk kemudian bergerak agar kemudian materi yang ada dalam diri saya itu kemudian dan masyarakat itu kemudian apa yang sekiranya menggerakkan Mbah Nun kerso paring berkah teng Panguharjo, ya energinya Panguharjo.
gerakan-gerakan yang dibuat oleh warga desa Pangwarjo yang kemudian menarik Mbah Nun untuk kemudian paring berkah. Apa yang kira-kira menggerakkan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk hadir malam, ya energinya Mbah Nun, atas gerakan-gerakannya Mbah Nun. Kinten-kinten ngoten niku Mbah. Kula gantosan badhe ngrokok niki. Oke, anak-anakku semua, ini tadi pidatonya bukan pidato Pak Lurah, bukan pidato seorang apoteker, ini tadi pidato seorang negarawan, tidak hanya menteri. Dia nanti akan moncer ketika Indonesia Baru itu terjadi.